ini euforia lah. Ya, ini periodenya, momentumnya euforia bagi semuanya, bagi Pak Prabowo, bagi Mas Gibran, bagi. Tapi satu hal, Pak, dengan banyaknya kementerian ini, terus kemudian ya menunjukkan Prabowo memang akomodatif. Ada sih, kita nggak bisa pungkiri itu ada sisi bagi-bagi kekuasaan. Kan orang selalu bilang bahwa artinya Prabowo willing to control all the party gitu. Pengen kontrol semua partai politik. Tapi bisa jadi sebaliknya. Prabowo mau nggak mau akhirnya ngasih ke semua karena dia sudah tersandra posisinya. Pertanyaan gue, penyandra terbesarnya siapa? Itu. Siapa? Ini gimmick kayak begini nih emang nih, kacau nih. Ini gue sebut ini adalah gimmick pagar. Itu semua terjadi di depan pagar Kertanegara. Bulan di tahap perencanaan dan mungkin cuman akan melakukan hal-hal yang existing. Nah, ketika dari timeline itu aja, ini udah kontradiktif dengan mungkin yang gua bayangkan tadi, Pak Prabowo pengen kerja cepat dengan membentuk banyak kementerian teknis. Niatnya cepat. Begitu jadi yang akhirnya jadi pusing tuh. Betul. Dan kayaknya 6 bulan ini juga, tapi ada baiknya juga dari sisi adjusting ya, menurut gua gitu ya. Karena tidak ada program yang dijalankan secara teknis kecuali yang existing. Mungkin anggaran program itulah yang untuk supporting ke manajemen dialihkan. Mungkin ya. Kalau bisa itu mekanismenya, gue nggak tahu apakah itu juga harus persetujuan DPR atau gimana untuk pengalihan itu. Karena dalam skema untuk apa nih pengalihan anggaran tadi? Iya, anggaran program jelas. Jadi manajemen harus persetujuan DPR kan? Yes. Ya, Idealnya begitu. Idealnya begitu ya. Kecuali waktu COVID. Nah, kalau zaman COVID itu kan kedaruratan. Dipotong tuh. Ya, kedaruratan yang demikian. Nah, jadi mungkin itu juga gitu. Bisa. Jadi kayak tadi yang harusnya deputi jadi dirjen, renumerasinya berbeda gitu kan, segala macam bla 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 itu bisa di situ karena tidak ada program baru. Tapi ketika tidak ada program baru, yang artinya ini mungkin ada beberapa visi presiden dan misi presiden yang tidak berjalan karena masih digodok selama 6 bulan itu. Ya kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi 8%, ya likely tidak akan terjadi di tahun pertama. Nggak akan. Yang pasti. Nggak akan. Dan yang lebih parah lagi mungkin ya kehilangan tahun pertama itu mean something sih Pak menurut gua. Mau nggak mau, ya itu akan bikin Pak Prabowo harus 2 periode. Dan itu terjadi di Pak Jokowi 2014-2016 dia kehilangan 2 tahun ketika dia gagal mengkonsolidasikan DPR. Banyak programnya tidak diketok, anggaran susah dan lain-lain. Jadi lo udah curi start kampanye lagi nih untuk 29. Gawat. Pertanyaannya wakil presidennya siapa? Apa sama nanti? Waduh. Tapi ini berat loh untuk 8%. Intinya sih di situ. Ya. Dan apa ya? Jokowi juga udah punya niat baik ya untuk katanya membantu kan proses transisi dan sebagainya gitu. Tapi yang gue lagi ngebayangin nih Pak Jokowi ini sekarang udah mungkin pikirannya udah agak tenang. Beliau udah beliau tinggal memikirkan 43 ekor kambingnya mau dibawa ke Solo ya kan tuh satu tinggal itu aja tuh kayaknya tuh yang pikiran Pak Jokowi itu kambingnya. Sama ini kalau gue baca Tempo itu antara akan ada arak-arakan Jakarta Solo atau enggak. Panjang amat. Jakarta Solo pakai arak-arakan. Yang menyiapkan sih katanya relawan-relawannya itulah pengen bikin itu segala macam. Tapi katanya Pak Jokowi nggak mau gitu kan. Tapi kan netizen biasanya punya rumus kebalikan ya. Terkait beliau ini ya. Tapi kalau gue nggak peduli sih kalau dia udah selesai udah pulang aja lah gitu ya. Yang menarik tuh yang ini nih, yang memerintah ini gitu. Ya, kalau yang memerintah itu hari pertama jelas seremoni itu banyak seremoni. Foto-foto bunga. Udah ada di akun TikToknya Partai Gerindra, gue udah ngeliat akan mengadakan pesta rakyat kan. Katanya pagi itu. Tanggal 20 pagi hari Minggu di CFD. Udah jelas tuh seremoni. Terus kabarnya tanggal 21 langsung pengumuman kabinet, masih seremoni. Kalau Gerindra sih gue ngerti ya, kenapa mereka excited ya. Nunggu dari tahun 2009. Betul. Setelah sekian tahun ya, setelah apalagi Pak Prabowo-nya ya. Apalagi pas menang kemarin juga gak bisa arak-arakan karena panas momennya kan. Jadi sekarang nih begitu udah selesai dilantik, wah ada pesta rakyat segala macam. Kayak bisul pecah Pak. Padahal bisul pecah. Gitu. Ya, padahal enggak juga. Begitu lo dilantik di menteri udah kebentuk, ternyata permasalahannya panjang banget di belakangnya ya, yang harus diselesaikan. Dan gue ngebayangin tadi yang lo bilang tadi, 1 tahun itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan
Dan less likely 1 tahun itu akan tumbuh ekonomi Ya. dari yang sekarang gitu ya. Gue nggak bisa membayangkan rumus kayak apa. Kalau kata ceritanya Prof. Renal Kasali ya, ketika beliau didatangi oleh Pak Luhut untuk konsultasi. Bagaimana supaya ekonomi kita tumbuh. Kalau kata Prof. Renal kan Bapak datang ke fakultas yang salah. Bukan ekonomi, karena ekonomi itu semua avenue-nya itu udah ada dan udah berjalan gitu. Ya. Bapak harus datang ke FISIP dan fakultas hukum. Karena di situ kuncinya. Karena masalahnya di situ. Kalau ekonominya itu tangible. Yang tangible itu sudah bisa ditangani gitu ya. Dan Betul. jelas gitu. Yang intangible ini kan yang repot. Perilaku koruptif, korupsi itu sendiri. Ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum. Nah ini sementara semua instrumennya udah ada sebenarnya, udah Betul. lengkap. Tapi nggak jalan gitu. Entah itu karena nggak ada goodwill. Atau ada interlocking antar kewenangan institusi pemerintah atau apa. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah Pak Prabowo bagaimana menyikapi hal-hal yang sifatnya intangible problems tadi bagi jalannya pemerintahan. Kalau sejauh ini gue masih belum melihat ya bagaimana Pak Prabowo itu akan menyikapi hal yang intangible. Akankah mengandalkan wapresnya? Kalau hubungannya dengan politik, misalkan kayak begitu, bisa jadi akan mengandalkan wapresnya Oke. untuk hal-hal yang intangible. Karena seperti yang di episode sebelumnya gue bilang. Apa keunggulan wapres sehingga dia bisa menangani hal-hal yang intangible? Ya dia mewarisi apa ya? Ini politik bapaknya gitu secara natural, modal politik Oke. ada di situ. Oke. Ya bapaknya punya kaki-kaki tangan politik, artinya masa fanatik. Atau begini, atau bisa nggak menurut lo mungkin Gibran karena Gibran itu orang yang sangat tidak ingin bertele-tele, tidak ingin basa-basi gitu ya. Jadi dia menangani permasalahan itu Pak Prabowo teknis, umumnya makronya. Wapres justru yang meladeni tingkat teknis gitu. Itu justru sangat mungkin menurut gua, Pak. Karena kalau ngelihat energi ya, apalagi kita ngomongin 1 tahun ke depan dengan banyak renstra dan lain-lain kayak begitu. Ya Gibran punya mentor pasti bapaknya gitu kan. Yang tahu selama 10 tahun ini bagaimana mengelola kekuasaan, ruang-ruang gelap kementerian, ruang-ruang terang kementerian. Itu udah tahu dan segala macam, artinya birokrasi bagaimana lika-likunya sudah ada di situ. Artinya Gibran sangat mungkin di situ ya. Dia pernah melihat itu dari dekat gitu. Dan untuk kemudian menembus hal-hal teknis itu. Pertanyaan gua, Gibran belajar sama Pak Jokowi atau belajar sama Pak Pratikno nih? Apakah Pak Pratikno akan menjadi menteri lagi? Kalau menurut gue ya San, Jokowi tempat Gibran belajar pasti. Ya, bapak anak lah ya. Tapi kemudian soalnya gue nggak ada nama lain nih selain Jokowi di kepala gue yang kemungkinan jadi gurunya Gibran. Pertanyaan gue tadi adalah apakah Pak Jokowi juga menguasai hal-hal teknis? Kayaknya enggak. Yeah. Kepribadian Gibran itu kepribadian yang sangat teknis. Yeah. Simulasi makan siang bergizi gratis itu menunjukkan loh, dan dia bicara tentang ukuran takaran gram gizi untuk beda-beda usia, beda-beda tingkat pendidikan ya, SD, SMP, SMA dan sebagainya. Itu menunjukkan kalau wapres terpilih hari ini per hari ini concern di hal teknis. Itu concern hal-hal teknis. Yeah. Dan gue dapat bocoran katanya Mas Gibran itu di luar yang orang-orang tahu, Mas Gibran itu sangat atensi terhadap urusan anak. Betul. Urusan anaknya ya. Iya. Nganter jemput anak sekolah itu menjadi komitmen dia. Komitmen. Tapi kalau orang yang nggak suka, orang yang nyinyir selalu akan ngomong kan kayak lo emang lo nggak bisa apa-apa, nggak punya kerjaan, jadi akhirnya kerjanya antar jemput anak sekolah. Dan orang-orang itu mungkin lupa bahwa Anies ketika menjadi Menteri Pendidikan, dia mengantarkan hari pertama anaknya ke sekolah dan itu menjadi campaign dia sebagai Mendikbud. Exactly. Yang beda dari Mas Gibran adalah dia tidak memunculkan itu di media. Betul. Ya kan. Ini kita ngomongin apa adanya ya. Apa adanya nih. Berani gitu. Tapi ya terlepas dari urusan politik, komitmen wapres untuk menangani hal-hal teknis ini juga gue rasa menjadi salah satu kunci penting ya untuk bisa mempercepat. Ini urusan-urusan teknis ini bisa dipercepatkan nih gitu kan. Nah tapi itu tadi pertanyaannya, dia belajarnya kemana? Gue nggak yakin kalau ke Pak Jokowi. Mungkin pasti belajarnya ke orang yang ngerti detail. Iya benar. Kayaknya nama Pratikno tadi gue sebut. Kayaknya sih
bakal belajar ke sono kayaknya. Ini kalau didengar anak-anak bocor halus Tempo nih Pak, kawan kita praktik lagi. Dijawab nih Pak praktik. Daripada lu teori mulu, kapan praktik? Kapan bukan praktik, kapan praktiknya? Aduh, ini menarik banget nih. Tapi emang sih ini euforia lah. Ya, ini periodenya, momentumnya euforia bagi semuanya, bagi Pak Prabowo, bagi Mas Gibran, bagi. Tapi satu hal Pak, dengan banyaknya kementerian ini, terus kemudian ya menunjukkan Prabowo memang akomodatif di soal ada sih, kita nggak bisa pungkiri itu ada sisi bagi-bagi kekuasaan. Ya pasti. Ya, dan itu haknya gitu loh. Kalau secara teori itu dia memainkan victory power game gitu. Ya. Terserah dia mau berapa segala macam, toh dia dipilih oleh rakyat. Dia mendapatkan itu gitu kan. Tapi di luar dari akomodatifnya itu, kalau menurut gua di sini kan orang selalu bilang bahwa artinya Prabowo willing to control all the party gitu. Pengen ngontrol semua partai politik. Tapi bisa jadi sebaliknya. Prabowo mau nggak mau akhirnya ngasih ke semua karena dia sudah tersandra posisinya. Dia sudah tersandra posisinya. Oke. Dia tersandra karena dia ya kita belajar lah dari Jokowi 2014 2016. Gue selalu menjadikan itu contoh. Karena 2014 2016 Jokowi ketika masih sangat minim kekuatannya di parlemen gitu, koalisinya. Ya dia do nothing gitu kayak. Pertanyaan gue, penyandra terbesarnya siapa? Nah itu. Itu siapa? Siapa San? Wah, ini pertanyaan yang kayaknya perlu kita jawab di koreksi selanjutnya. Kita harus kilik-kilik dulu nih. Siapa ya? Apakah Pak Jokowi? Apakah kalau di level partai ya partai mana gitu? Ya apakah partai? Apakah partai? Apakah PDI Perjuangan? Apakah Gerindra sendiri? Atau Golkar gitu? Ya ini yang beda nih. Landscape-nya di 2024 ini landscape politik agak blur. Semacam ya nggak jelas, nggak kelihatan lah. Soalnya kan harusnya begini ya, presiden yang dipilih secara langsung lewat pemilu, dia ini kan nggak punya utang ke partai politik, Pak. Ya. Karena bukan, ya oke dia direkomendasikan partai politik gitu. Ya. Hutang terbesarnya adalah kepada rakyat, pada rakyat yang pemilih dan dukungan Pak Jokowi sebetulnya kepada Pak Prabowo itu sendiri. Betul. Tapi hari ini kita melihat kan semua partai diakomodasi. Ya. Nah ini tersandranya ke siapa nih? Kan bisa aja Pak Prabowo nggak perlu nambah kementerian untuk mengakomodasi semua. Iya bisa. Bisa aja. Semua partai politik kan. Betul. Orang-orang Even kepada Pak Jokowi pun menurut gua Pak Jokowi bukan kontributor utama gitu. Iya. Sosok Pak Prabowo sendiri yang dipilih masyarakat ya ke masyarakat, ke publik, dia cukup resiprokalnya tuh ke publik. Oke. Gue pengen yang ramping, gue pengen ini, yang penting demi publik. Tapi ini kan jadi kayak orang melihat demi partai politik, demi Jokowi. Demi koalisinya kan kayak begitu dengan banyaknya ini. Masalah terbesar juga yang masih kita hadapi adalah keterbukaan sih, balik lagi ya. Desain yang seperti ini itu, bayangkan kita hidup dalam gosip selama berbulan-bulan terkait dengan nomenklatur, apalagi nama-nama. Sekarang begitu ada satu hal yang setidak-tidaknya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, pembagian komisi dan mitra kerjanya. Rumpun-rumpunnya tadi per komisi, 13 komisi yang udah kita sebut satu-satu. Dari situ pun kita belum bisa mendapatkan apa reasonnya, apa reasoning di balik itu. Betul. Kenapa misalnya, komisi 7 tadi, perindustrian, pariwisata, UMKM, ya, dan Kementerian Ekonomi Kreatif itu dirumpunkan pada satu komisi yang sama. Yang itu padat karya. Ya, perumpunan tadi itu tidak ada penjelasan resminya. Betul. Kita menebak-nebak. Tebak-tebak buah manggis. Iya, kita menganalisa sendiri gitu. Kita omon-omon sendiri kan. Omon-omon. Gitu. Nah, kenapa seperti itu kita nggak tahu. Kalau kita bagi rata-rata aja San. 580 dibagi 13. Ada yang 44, ada 45. Dari 45 itu sekian akan jadi pimpinannya, sisanya anggota. Jadi kalau menurut gue ya satu komisi itu akan jauh lebih sedikit dibanding 11 komisi. Jadi satu komisi itu akan ada sekitar 40 anggota aktif ya. 40 kurang malah, dikurangi pimpinan gitu. Kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, di satu sisi ada untungnya ya, karena
jadi tidak terlalu rame lah gitu, Betul. koordinasi di satu di satu komisi gitu ya. Tapi kemudian akan ngumpul barang nanti di badan anggaran tuh, jangan lupa. Badan anggaran pasti akan banyak gitu Banyak. kan. Representasi dari tiap-tiap komisi itu akan jadi sangat banyak. Kalau kita ngelihat dari sisi legislative and executive relations ke depan gitu ya. Ini banyak sekali sebetulnya hal-hal dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan yang perlu kita analisis, perlu kita observasi lebih dalam, kaitannya dengan efektivitas jalannya pemerintahan, legislatif dan eksekutif tadi, dan kalau bahasa lo tadi dampaknya ya kepada masyarakat. Iya. Kepada siapa Pak Prabowo harus membalas budi? Ya kepada masyarakat, kepada rakyat, dan itu bahasanya Pak Prabowo juga gitu. Iya. Nah tapi kembali lagi, the whole thing yang kita diskusikan sekarang adalah akan berujung pada satu pemio lama, pemio klasik yang disebut sebagai person is policy. Person is policy. Orang itu akan mencerminkan kebijakan yang akan dia ambil. Iya. Nama-nama menteri ini yang akan menentukan apakah kementerian-kementerian tadi dengan berbagai kerumitannya itu bisa survive dalam masa 1 semester lebih ke depan, setidak-tidaknya sampai Juni 2025 ketika Renstra itu selesai dibuat. Dan proses penyusunan Renstra itu kenapa panjang 6 bulan? Ya karena ini harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh presiden. Kan begitu. Sehingga yang menjadi kunci penting, ini menurut gue nih lagi-lagi, adalah bagaimana presiden bisa mengelola kekuasaan kepresidenannya. Kantor presiden dalam arti politik ya, bukan dalam arti struktur administrasi birokrasi. Tidak semata-mata setnek atau kantor staf presiden, tetapi kantor kepresidenan, presidential office. Yeah. Struktur politiknya akan terbangun seperti apa? Kita tahu bahwa gosip yang ada di luar sana mengatakan yang dominan membantu Pak Prabowo untuk mengatur ini semua adalah ada Prof. Burhanuddin Abdullah, ada Sufi Dasko Ahmad, ada Pak Ahmad Muzani selaku Sekjen Gerindra. Pertanyaannya adalah, oke, ini Gerindra sentrik gitu ya. Tapi kemudian kalau Pak Dasko itu kan sudah jadi wakil ketua DPR, Pak Muzani itu sudah menjadi ketua MPR bahkan gitu ya. Nah, kalau beliau-beliau ini yang membantu Prabowo sekarang untuk menyusun struktur pemerintahan di tingkat pusat yang disebut sebagai presidential office, karena menteri-menteri itu juga termasuk juga dalam lingkaran itu. Kalau orang-orang ini duduk di legislatif, nanti ya ketika pemerintah sudah terbentuk, kementerian sudah terbentuk, sudah dilantik, apakah akan ada cawe-cawe ini? Lantas pertanyaannya adalah bagaimana divisi atau separasi antara eksekutif dan legislatif. Yang menjadi concern gue ke depan adalah checks and balances. Checks and balances, betul. Jadi we are going back to a very fundamental question, apakah pemerintah ini akan menjadi pemerintahan yang totaliter atau seperti apa? Kalau orang-orang yang berperan di awal, kemudian mereka sebetulnya sudah punya ruangnya masing-masing toh. Pak Dasko di situ, Pak Muzani di situ, Pak Burhan kita nggak tahu. Tapi kalau orang-orang yang membentuk ini kemudian tidak bisa menjaga jarak, maka akan ada kekuasaan yang totaliter. Betul. Nah, ini beda dengan masa Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi, gue akan katakan beliau politik pemerintahannya adalah koalisi terpimpin. Kalau lo ingat San, di masa-masa dulu, kalau presiden bertanya kepada menteri yang ketua umum partai misalnya, ketika ditanya akan mencalonkan siapa ke depan, langkah politik bagaimana, ini cerita yang gue dapatkan ya, mereka tuh akan menjawab presiden, saya akan kembali kepada partai saya dulu. Partai akan kembali kepada Rapimnas. Partai akan Rakernas dulu Pak. Ke sistem lah. Untuk menjawab pertanyaan presiden. Di era Jokowi, ketua-ketua partai itu ngadep presiden dulu. Iya. Nggak ke partainya dulu. Iya. Akan mencalonkan siapa? Untuk capres, cawapres misalnya. Betul. Kalau dulu ketua-ketua umum partai mengatakan, kami akan melakukan forum internal partai dulu. Kalau di masa Pak Jokowi, presiden itu kata presiden itu menjadi rujukan gitu ya. Makanya gue pakai istilah ini adalah koalisi terpimpin presiden. Iya. Nah, menurut gue Pak Prabowo. Prabowo kan gimana nih? Kalau Pak Prabowo mau kerja teknis
Artinya kerja-kerja capaian-capaiannya dia itu ekonomi 8% dan lain-lain itu tercapai. Di tengah segala, ya partai politik itu nggak mungkin nggak punya kepentingan. Oh sementara, sorry kan, sebelum gue lupa. Sementara kita dengarkan banyak sekali Pak Prabowo kan menyampaikan pandangan-pandangannya di masa transisi ini. Betul. Harus gue sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu satu ya, sorry banget, nggak ada yang istimewa dari apa yang disampaikan Pak Prabowo. Nggak ada bedanya. Yeah. Bahkan gue merasa kok apa yang Pak Prabowo sampaikan, swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, industrialisasi, pemerataan, ya, itu kayak Indonesia di tahun 70-an tau gak? Betul. Nggak ada yang beda. Yeah. Kayak balik lagi ke masa lalu gitu. Apa yang baru? Apa yang baru dari selain jumlah kementerian? Selain jumlah kementerian, apa yang baru dari swasembada pangan? Dari dulu juga pengen kan swasembada pangan, swasembada energi apa gitu. Nah ini yang gue khawatir. Jadi pertanyaan fundamental gue adalah ketika kita bicara kabinet hari ini, pemerintahan hari ini, apakah pemerintahan ke depan akan menjadi pemerintah yang totaliter atau akan menjadi model pemerintahan dengan koalisi terpimpin presiden seperti di era Pak Jokowi, atau akan seperti apa? Nah itu, kalau gue melihat dengan banyak kementerian teknis ya kan, tadi Prabowo pengen cepat berlari dengan satu syarat, mungkin Pak Prabowo itu bisa cepat berlari. Oke. Yang pertama adalah dia tidak bisa terlalu bergantung kepada inner circle. Dia harus lebih membuka. Kenapa? Karena partai-partai politik ini pasti menteri-menteri itu juga punya kepentingan, mereka manusia. Mereka mewakili kepentingan partai politiknya. Dan disitulah harus terjadi dialog. Harus mereka merasa bagian dari kabinet itu sepenuhnya, secara sepenuhnya, bukan hanya karena merasa ini ya gara-gara timbal balik. Ketika perasaan gara-gara timbal balik itu, mereka justru akan bisa, ya udah, toh ketika saya tidak bekerja, ya ini bukan salah saya, ya memang hak saya mendapatkan menteri karena timbal balik. Kan ini bisa jadi terbangun semacam itu. Ketika yang di samping Pak Prabowo, artinya merancang dan lain-lain, yang tadi mungkin ada Pak Burhan dan lain-lain yang the whole team is Gerindra, begitu kan? Mereka itu Gerindra semua gitu kan? Ya apa istilahnya? Itu akan memberi gap dengan kementeriannya itu sendiri. Yang kedua, menurut gua Pak Prabowo itu benar memang harus heavy in politics gitu. Heavy in politicsnya dan bisa mungkin menjadi tangan besi gitu secara politik, tapi bukan untuk yang berhubungan dengan kepentingan publik. Artinya tidak tangan besi kepada demokrasi, orang kritik dihancurin, bukan semacam itu. Tapi ke dalam kabinetnya. Dia harus punya ukur-ukuran nih kepada partai-partai politik itu. Ketegasan lah, bukan tangan besi menurut gua bahasanya. Ketegasan yang lebih tegas gitu, bikin parameter yang lebih tegas gitu dari apa yang dia inginkan. Dan itu untuk mampu semacam itu Pak Prabowo harus helikopter view yang jelas dalam tataran makro politics. Kebijakan yang makro. Dan dia diuntungkan sebenarnya ketika ada Mas Gibran yang bisa menjalankan teknis-teknis. Apalagi kondisi dunia lagi panas, kondisi perang di Timur Tengah makin panas. Kalau sampai eskalatif, dan kebetulan juga Cina, Taiwan juga makin panas. Nah, gue khawatir nih kalau sampai ada situasi eskalasi pada titik didih tertentu, Pak Prabowo kepancing untuk keluar gitu. Sehingga urusan domestik, urusan nasional menjadi agak tertinggal. Nah di sini gue akan kembali kepada peran wakil presiden ya. Harusnya Mas Gibran sudah mulai bisa memiliki, sudah terpikirkan lah oleh dia apa hal-hal gambar-gambar besar. High context politics gitu ya, high content politik itu harus mulai dipikirkan. At least kan begini ya, kalau waktu itu kita pernah ngobrol sama salah seorang gitu kan yang di tim teknis Satgas transisi itu bilang bahwa menteri-menteri ini seperti pemilik saham, ya kan? Katanya seperti pemilik saham, kemudian mereka dapatlah shareholder pembagiannya masing-masing. Itu kan sudah mencerminkan resiprokal. Lalu wamen-wamen adalah orang-orang teknis yang ngerti. Oke, kita ikuti logika itu bahwa Pak Prabowo tetap heavy politik, makro politik dengan para menterinya. Dia berbicara di level shareholder. Nah, level teknis ya, wamen-wamen ini ya kepada wakil presiden dong. Kalau dengan logika itu gitu menurut gua, dan itu kalau bisa berjalan kombinasi itu akan sangat baik gitu. Mas Gibran bisa membuktikan kepada publik juga, Pak Prabowo juga benar pilihannya membuktikan kepada publik tidak salah.
Oke. Tidak semata karena untuk menang pemilu mungkin gitu. Jadi ada vice club ya, klub para wakil. Klub para wakil. Menarik gak sih? Oke. Karena gue tadi curi start pada saat mengawali, sekarang gue curi finish. Tapi Oke. hari ini udah ada yang jelas curi start, Pak. Apa tuh? Namanya Yandri Sutanto, Pak. Oh, kenapa curi start? Dia dipanggil kan Dia dipanggil ke Kertanegara. Kertanegara. Ditanya katanya ngomong-ngomong soal desa katanya. Oke. Di dalam itu ditanyain, diajak ngobrol Prabowo soal desa. Oh, Terus banyak headline media itu apakah Yandri jadi menteri desa? Dia curi start dari Budiman Sujatmiko, Pak. Yang dari dulu ngebet banget pengen jadi menteri desa. Emang nih, ini gimmick-gimmick kayak begini nih emang nih, kacau nih. Ini gue sebut ini adalah gimmick pagar. Iya. Itu semua terjadi di depan pagar Kertanegara. Oke, thank you so much. Correct us if we are wrong. Sampai jumpa di koreksi selanjutnya. Bye.